Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekanku semua. Kembali lagi kita akan membahas tentang visualisasi pecahan untuk mempermudah kita bagaimana mengajar ke anak-anak didik kita. Baik, jika kita ingin memvisualisasikan sepertiga, maka apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah menggambarkan satuan. Nah, semisal ini adalah satu satuan, maka sepertiga satu satuan ini kita bagi menjadi 3 bagian, di mana kita bisa mengasir satu bagian. Nah, maka ini dikatakan sebagai 1/3. Jadi yang diarsir inilah 1/3 dari total keseluruhan. Oke. Begitu juga dengan pecahan 2/3. Nah, kalau 2/3 berarti satu satuan. Oke, kita bagi 2 dan 2 bagian kita arsir. Nah, ini kita maknai sebagai 2/3. Nah, sekarang kita mengarah ke perkalian. Nah, bagaimana caranya kita menentukan hasil kali? Sekarang yang pertama adalah perkalian. Oke. Perkalian pecahan. Bagaimana cara menentukan hasil dari perkalian 1/3 dikalikan 2/3 sama dengan berapa? Oke. Mari kita buat 2 bagan, di mana ini adalah satu satuan. Siap buat lebih besar memang. 1/3 yang pertama kita arsir 1/3. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan 2/3. Kalau tadi horizontal, maka yang sekarang pembagiannya adalah vertikal. Nah, kita arsir sekarang 2/3. Nah, untuk mendapatkan hasilnya, maka kita himpitkan 2 komponen gambar ini menjadi satu komponen. Ini satu satuan ya, kita himpitkan. Yang pertama kita horizontal dulu, kita arsir 1/3. Selanjutnya kita himpitkan dengan yang vertikal. Yang diarsir adalah 2/3. Nah, dari sini tampak bahwa yang terarsir 2 kali ada 2 bagian, sehingga hasilnya sama dengan 2 per banyaknya kotak yang ada di sini ada 9, sehingga 1/3 dikalikan 2/3 sama dengan 2/9. Baik Bapak Ibu, mari kita membahas tentang pembagian pecahan. Pembagian pecahan yaitu 3/5 dibagi 4/7. Oke, kira-kira sama dengan berapa ya? Oke. Mari kita geser ke atas. Oke, sudah. Untuk perkalian jelas ya. Nah, sekarang pembagian. Oke. Kita visualisasi dulu 3/5 itu gambarnya seperti apa. Oke. 3/5. Nah, kita gambarkan sebagai satu satuan. Oke, sudah. Kita bagi menjadi 5 bagian. Nah, 3/5 berarti 3 kotak kita arsir. 3 bagian kita arsir. Nah, inilah 3/5. Nah, sekarang
4/7. Nah, berarti satu satuan juga kita bangun. Nah, karena 4/7 berarti dibagi menjadi 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 4/3 berarti diarsir 4 bagian yang diarsir. Nah, bagaimana cara membaginya dua pecahan ini? Baik, untuk mempermudahkan, jangan semua dibagi secara vertikal ataupun horizontal, tetapi harus dikombin antara vertikal dan horizontal. Baik, kita menuju ke bawah. Ya, perhatikan baik-baik. Oke, 3/5 dibagi 4/7. Kita wujud dalam bentuk visual seperti apa, oke? Karena 5 lebih sedikit dari 7, maka 5 akan saya bangun sebagai horizontal pembagiannya. Kita pilih satu satuan. Yang di bawah juga satu satuan. Oke. Nah, sekarang kita bagi menjadi 5 bagian secara horizontal. 1, oke, 2, 3, 4, dan 5. Oke, 3 berarti 3 bagian kita arsir. 3 bagian kita arsir ya. Semua pasti setuju bahwa yang saya arsir adalah 3/5. Walaupun gambarnya jelek, tidak masalah ya. Baik, selanjutnya yang 4/7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 4 bagian kita arsir. Nah, sudah. Berarti 4/7 sudah kita arsir. Nah, sekarang bagaimana cara membagi 3/5 dengan 4/7? Maka kita bisa melakukan hal yang sama supaya adil. Maka yang atas karena tadi sudah dibagi secara horizontal, yang bawah dengan vertikal, maka yang atas juga kita bagi secara vertikal sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang bawah juga kita bagi karena yang atas pernah dibagi secara horizontal 5, yang bawah juga harus dibagi secara horizontal 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Nah, dari sini bisa dilihat ada berapa arsiran yang ada di atas. Jadi yang menunjukkan 3/5 adalah daerah yang terarsir dari komponen ini. Mari kita hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 3 kali 7, 21. Nah, 21 dibagi. Nah, sekarang yang bawah. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 kali 5, 20. Jadi 3/5 dibagi 4/7 hasilnya adalah 21/20. Jadi kenapa yang diarsir aja yang dihitung? Karena representasi dari pecahan ini tadi 3/5 adalah 3 bagian yang terarsir dari 5 bagian yang disediakan. Begitu juga dengan 4/7. 4/7 di sini adalah 4 bagian yang diarsir dari 7 tempat yang disediakan. Demikian Bapak Ibu, saya rasa cukup. Semoga bisa membantu dalam proses belajar mengajar di kelas Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.